Oke. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Asdar Munandar. Saya kebetulan saat ini sudah tidak di Sulawesi Barat. Di awal tahun kemarin ada SK mutasi, jadi kami itu di BPK itu rotasi perpindahannya relatif cepat. Selama saya di BPK, saya sudah berada di beberapa daerah, pernah di Jakarta, Jogja, pernah di Makassar, dan Mamuju yang paling lama. Dan sekarang sejak awal tahun ini, saya dimutasi ke Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Nah, tema saya pada sesi kesempatan ini saya akan membahas mengenai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari perspektif auditor di BPK. Jadi saya di sini tidak mewakili institusi saya, bukan membawa nama Badan Pemeriksa Keuangan, tapi saya membawa perspektif auditor di BPK-nya. Ini berapa lama nih Pak Muhammad ini? 60 menit, nanti sesi tanya jawabnya bisa 30 menit tuh Pak Asda. Oh, ini mungkin cuma Agak 40 menit panjang. sedikit aja. Oh, sedikit aja materi dari saya ini. Ya, oke, tidak apa-apa. Oke. Di sesi saya, ini agenda kita pada sesi saya, kita akan bahas 6 subtema dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama kita akan bahas mengenai dasar hukum dan sekilas tentang BPK. Jadi kalau saya misalnya kebetulan lagi diminta untuk isi tema pemeriksaan, saya biasanya terlebih dahulu memperkenalkan BPK. Apa sih BPK itu, bagaimana sih pola di BPK itu, karena ini penting. Ini jadi dasar kita memahami bagaimana pemeriksaan keuangan negara itu. Selanjutnya kita akan bahas terkait pengertian, baik pengertian pemeriksaan, pengertian pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama di situ. Selanjutnya kita akan bahas lingkup pemeriksaan, jenis pemeriksaan, tadi di highlight ya, terkait jenis pemeriksaan, ada misalnya laporan keuangan daerah atau negara, ada misalnya kinerja, ada misalnya PDT, nanti kita bahas sedikit. Kita juga akan bahas sedikit terkait laporan keuangan pemerintah dan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan. Ini kaitannya dengan post audit ya. Yang pertama kita akan bahas terkait sekilas tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jadi kalau kita dengar apa sih BPK itu? Oh, BPK itu lembaga audit. Oh, BPK itu yang suka meriksa-meriksa itu. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih mereka itu. Ini di layar sudah kelihatan ya. Ini BPK ini sebenarnya merupakan constitutional body ya, yang kehadirannya sudah diatur oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang 1945. Setelah amandemen, kita mengenal ada 8 lembaga tinggi negara. Kita mengenal ada KY, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Presiden dan jajaran-jajarannya. Kita ada DPR RI, ada DPD RI, ada MPR RI, dan ada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini dipimpin oleh 9 anggota. Ini highlight-nya di sini ya. BPK ini dipimpin oleh 9 anggota. Dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden berdasarkan keputusan Presiden. Jadi 9 anggota ini tidak murni berasal dari profesional auditor di BPK. Bisa jadi dari luar yang dipilih oleh DPR dan DPD. Dan kebanyakan sebagian besarnya dari luar, bukan dari BPK sendiri. Struktur organisasinya bisa dilihat di sini. Yang 9 anggota tadi itu ditetapkanlah 1 ketua dan wakil ketuanya serta 7 anggota yang membawahi portofolionya masing-masing. Misalnya nih anggota 1 portofolionya apa? Mereka melakukan pemeriksaan di wilayah KPK, wilayah Kejaksaan, wilayah Kapolri, Kepolisian, wilayah ini yang menarik Kementerian Luar Negeri dan jajaran-jajarannya dubes-dubes di luar negeri. Jadi auditor-auditor di Auditorat Keuangan Negara 1 ini wilayah pemeriksaannya biasa keliling dunia mereka. Untuk saya sendiri di Sulawesi Tengah, kami berada di bawah portofolio anggota 6.
Portofolio anggota 6 ini di bawah Adirektorat Keuangan Negara 6 melakukan pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara khususnya di lingkup pemerintah daerah dan pemerintah provinsi di wilayah timur dan tengah. Jadi untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua berada di bawah portofolio anggota 6 ini. Auditorat Keuangan Negara 6. Kita juga ada Sekretariat Jenderal, ada unit pelaksana tugas penunjang lainnya, dan ada staf ahli. Nah, sumber daya BPK saat ini kita ada 1 kantor pusat, 34 kantor perwakilan, dan lebih dari 7 ribuan pegawai, dan sampai saat ini masih terus bertumbuh. Dan sampai saat ini kami masih merasa kekurangan auditor karena cakupan pemeriksaannya yang terlalu luas. Kita meriksa 34 provinsi, kabupaten, kota, 86 kementerian lembaga, dan pemerintah pusat. Kita meriksa 108 BUMN dan BUMD, serta 3.106 triliun APBN. Kondisi saat ini ya, kita meriksanya. Dari sini kita kemudian melihat apa sih tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini. Oke, tugasnya sudah diatur oleh undang-undang, nanti kita akan bahas lebih lanjut undang-undangnya. Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan mengenai tugas BPK yang pertama, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, BLU, termasuk universitas ya di sini ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Muhammad. Badan usaha milik daerah, badan lainnya yang mengelola negara, keuangan negara. Jadi intinya di sini semua entitas yang menggunakan dan mengelola keuangan negara, setiap sen uang negara diperiksa oleh BPK. Selanjutnya apa tugasnya? Berikutnya ada bertugas melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan SPKN. SPKN ini standar pemeriksaan keuangan negara. Ini yang dijadikan dasar dari pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Selanjutnya kita ada menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi setelah hasil pemeriksaan dilakukan, kita lakukan pembahasan. Hasil pembahasannya terbitlah laporan hasil pemeriksaan dan diserahkan ke lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan ini artinya DPR, DPD, DPRD. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Selanjutnya, menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. BPK juga bertugas melaporkan hasil pemeriksaan yang ditemukan unsur pidana kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Jadi, pada saat kita melaksanakan pemeriksaan itu, biasanya di kondisi pemeriksaan atau kondisi temuannya kita menemukan adanya unsur-unsur pidana. Nah, ketika kita menemukan kondisi seperti itu, BPK wajib melaporkannya ke APH. Jadi BPK di sini bukan APH ya, bukan aparat penegak hukum. BPK tidak bisa menangkap, tidak bisa melakukan sita, tidak bisa memvonis. BPK cuma memeriksa dan semua hasil pemeriksaannya yang terkait pidana disampaikan ke APH untuk ditindak lebih lanjut. Kemarin ada yang menarik pas sesi guest lecture di satu kampus itu ditanya, itu BPK alat-alat bukti yang disita itu dikemanakan, pertanyaannya. Nah, kami ini bukan APH, BPK tidak berhak dan tidak bisa menyita alat bukti. Yang terakhir, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPRD, DPD, DPRD, serta pemerintah. Jadi kita menerbitkan indeks hasil pemeriksaan sementara namanya, nanti akan kita bahas juga, yang itu merangkum tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Tindak lanjut ini maksudnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait temuan-temuan BPK. Selanjutnya, fungsi BPK seperti apa? Fungsi BPK itu ada 4. Yang pertama terkait fungsi operasinya, untuk menilai kewajaran laporan keuangan auditi. Ini ya, fungsi utamanya untuk menilai laporan keuangan auditi. Outputnya apa? Outputnya opini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, menilai kinerja auditi. Ini kita juga ada pemeriksaan kinerja untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi
ekonomis terhadap suatu hal pokok yang diperiksa. Yang ketiga, kita menilai pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini kaitannya dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada fungsi rekomendasi, memberikan masukan dan saran kepada pemerintah atau hal lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ada fungsi kuasi yudisial, melaksanakan proses tuntutan perbendaharaan, memberikan pertimbangan atas proses TGR, memberikan putusan ganti rugi atas kasus kekurangan atau kerugian negara. Jadi kalau ada temuan yang dilakukan oleh bendahara, biasanya yang menerbitkan proses TP-nya, kami menyingkatnya TP, tuntutan perbendaharaan oleh BPK. Jadi BPK memiliki fungsi menetapkan tuntutan perbendaharaan terhadap bendahara yang melakukan penyimpangan. Yang terakhir, kita ada fungsi legislasi, menetapkan peraturan pelaksanaan pemisahan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara SPKN tadi. SPKN ini diterbitkan oleh BPK. Nah, apa yang sudah dihasilkan dari semua tugas dan fungsi ini, kita bisa lihat di indeks hasil pemisahan sementara BPK. Jadi, adik-adik mahasiswa ini terbuka untuk umum ya. Ini kalian bisa download, kalian bisa pelajari, tinggal cari indeks hasil pemisahan sementara BPK. Dari sini bisa tercermin, oh seperti ini pengelolaan keuangan di negara kita. Bisa di-download nanti. Ini penyelamatan dan pengembalian uang negara. BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai 229,29 triliun. Ini angkanya luar biasa besarnya ya. Dari periode tahun 2005 semester 1 sampai dengan semester 1 2022. Jumlah itu berasal antara lain dari penyerahan aset, penyetoran ke kas negara, atau ke kas daerah senilai 124,60 triliun, ada koreksi subsidi sebesar 66,8 triliun, serta ada koreksi kas recovery senilai 38,61 triliun. Tabelnya bisa dilihat di sini, kurang lebih seperti ini, dari 2005 sampai semester 1 2022, totalnya 229 triliun. Ini bisa diakses kok, ini terbuka untuk publik. Nah, untuk tahun kemarin, semester 2 2021 sampai dengan semester 1 2022, kita belum berbicara terkait 2023 ini ya. Ini masih 2022 dan 2021. BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sebanyak 1.306 laporan. Ini di seluruh Indonesia. Temuannya ada 13.000 temuan dan rekomendasi 38.000 rekomendasi. Temuan ini tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif dan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik. Kita masuk ke materi terkait dasar hukumnya ya. Kita ada 6 dasar hukum yang kita pakai dalam pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, Amandemen 4, Pasal 23E sampai G. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PPTKN. PPTKN ini pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara ya. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dan terakhir ada Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Ini merupakan dasar utama kita dalam hal pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Dan mungkin ini adik-adik mahasiswa akuntansi ini sudah update ya terkait reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Kita ada Government Financial Management Reform dengan diterbitkannya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ini paket undang-undang di bidang keuangan negara. Selanjutnya kita akan bahas definisi. Yang pertama, ini berdasarkan pasal 1 UU 15 tahun 2004 ya. Ini patok di sini. Terkait pemeriksaan, apa sih pemeriksaan itu? Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kita akan mendefinisikan beberapa terminologi dari definisi ini. Yang pertama, mungkin kita akan lihat apa sih definisi dari pemeriksaan itu sendiri. Jadi, kalau di sini dikatakan pemeriksaan adalah identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi. Bagaimana kita melakukan pemeriksaannya? Kita melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan profesional. Kalau di BPK kita mengenal istilah IIP, independen, integritas, dan profesional. Dasar pemeriksaannya pakai apa? Kita pakai standar pemeriksaan, dalam hal ini standar pemeriksaan keuangan negara. Tujuannya apa? Untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, definisinya adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kalau kita ngomongin pengelolaan keuangan negara atau keuangan negara, yang kita pikirkan ini otomatis ke APBN sama APBD ya, keuangan negara ke situ. Next, ada definisi dari tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Jadi di sini kata kuncinya pengelolaan keuangan negara ini terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara yang harus disusun secara tertib dengan memperhatikan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang terakhir, pemeriksa. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Ini patut dicermati ya, pemeriksa ini tidak selamanya dari auditor BPK, karena di sini sudah di-step. Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Bisa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan, auditor BPK otomatis sudah masuk di sini. Tapi apakah pihak lain bisa melakukan pemeriksaan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan? Bisa. Di pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, kami kadang menggunakan jasa-jasa dari teman KAP. Karena kekurangannya sumber daya manusia kita, kurangnya pegawai auditor di BPK kadang menggunakan jasa teman-teman KAP, tapi dengan persyaratan dan kriteria tertentu. Jadi misalnya harus lulus diklat pemeriksa ahli pertama di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ada diklatnya yang bisa diikuti oleh semua. Setelah kita lulus diklat, kita kemudian dikeluarkan sertifikat dan dinyatakan memiliki license untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ini buat adik-adik mahasiswa juga bisa ikut ini nanti, ikut sertifikasinya. Next, kita akan bahas terkait maksud pemeriksaan. Maksud pemeriksaan itu pada dasarnya ada 4 ya. Yang pertama, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan tanggung jawab. Tadi sudah ditekankan di awal ya, kalau pemeriksaan itu tidak hanya kaitannya dengan pemeriksaan laporan keuangan, tapi kita ada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan DTT. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN. Ada menegakkan peraturan yang berlaku, dan kita ada mengamankan keuangan negara. Mengamankan keuangan negara ini maksudnya apa? Artinya keuangan negara itu dikelola dengan baik, tujuannya tercapai, tidak lagi ditemukan ada kebocoran atau penyimpanan terhadap pengelolaan keuangan negara. Ini kondisinya kondisi ideal ya, kita ngomongin masalah ideal. Jadi maksudnya diadakan pemeriksaan keuangan negara lebih kurang seperti ini ya, ada meningkatkan kinerja, memberantas penyalahgunaan wewenang praktek KKN, menegakkan peraturan yang berlaku, dan mengamankan keuangan negara. Sedang lingkup pemeriksaannya apa? Jadi kalau kita ngomongin pemeriksaan, kita akan bertanya sebenarnya pemeriksaan terhadap apa sih ini? Jadi muncul di benak kita ya, di pikiran kita, ini sebenarnya pemeriksaan keuangan negara apa sih?
makanannya ini, apa sih ini sebenarnya yang mereka lakukan ini. Jadi pemeriksaan keuangan negara itu meliputi unsur keuangan negara. Lingkupnya apa saja, misalnya hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, ini semua diperiksa. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara yang dikelola sendiri maupun BUMN atau BUMD, itu masuk semua area-area pemeriksaan keuangan negara. Jadi setiap sen yang dikelola oleh negara berhak diperiksa oleh BPK. Kita lihat definisinya di sini. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur-unsur keuangan negara. Apa unsur keuangan negara tadi itu ya sudah dijelaskan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, LHP tersebut wajib disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan. Jadi teman-teman KAP ini kadang melakukan pemeriksaan terhadap Blue atau BUMN, biasanya diperiksa oleh KAP, hasil pemeriksaannya disampaikan ke BPK untuk dipublikasikan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini ya, lingkup misalnya. Kita bisa melaksanakan pemeriksaan keuangan, kita bisa melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap aspek tertentu, kita bisa melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini dasarnya kita pakai standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Standar pemeriksaan tersebut dimaksud disusun oleh BPK serta setelah berkonsultasi dengan pemeriksa. Jadi teman-teman KAP yang misalnya ditugaskan atas nama BPK, standar yang digunakan dalam pemeriksaan juga menggunakan SPKN ini. Ini contoh SPKN. SPKN ini bisa di-download ya, terbuka untuk umum. Ini menarik ini. Ini menarik untuk dibaca, bagus untuk teman-teman adik-adik mahasiswa ini untuk dipelajari. Ini bahasanya enak, bahasa gampang dipahami. Jadi daripada baca SAP, mending baca SPKN. Ini saya sangat rekomendasikan untuk di-download dan dipelajari. SPKN ini isinya apa sih? Isinya membahas standar umum pemeriksaan keuangan negara, standar pelaksanaan pemeriksaan, sampai standar pelaporan pemeriksaan. Selain SPKN ini, kita pemeriksa juga dibekali dengan macam-macam juklak. Macam juklak LKPD, ada juknis juga. Kami dibekali untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaannya. Ada juklak LKPD, juklak kinerja, juklak PDTT, juklak infrastruktur, juknis pemeriksaan infrastruktur, dan macam-macamnya, banyak juklak dan juknis yang terus-menerus kita pelajari. Ini kalau ada kesempatan lain kali kita akan bahas lebih dalam ya terkait SPKN ini, menarik ini. Ini banyak hal yang bisa diangkat di sini. Bisa dilihat dari segi hal pokok atas subjek mater yang diperiksa, bisa dari bagaimana bukti pemeriksaan itu, bisa dari laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut bagaimana disusun, bisa bahas mengenai kode etik, ada semua di sini, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksaan, ada semua dibahas di SPK ini. Untuk teman-teman yang pernah ambil mata kuliah auditing yang bahas mengenai pengujian substantif juga bisa dilihat di sini. Bagaimana sih prosedur pemeriksaan itu ada di sini. Nah, tadi sudah dijelaskan ya terkait jenis pemeriksaan. Kita ada 3 pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan. Ada pemeriksaan keuangan, yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan keuangan pemerintah pusat. Ada pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas terhadap suatu hal pokok yang diperiksa. Ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan yang tidak termasuk dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan ini biasanya terkait pemeriksaan belanja. Di pemeriksaan PDTT ini kita juga mengenal istilah pemeriksaan investigatif ya, yang ini sifatnya rahasia dan tidak dipublikasikan biasanya. Kita bahas sedikit terkait laporan keuangan pemerintah.
Yang pertama kita akan bahas mengenai laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode. Jadi kalau kita ngomongin laporan keuangan pemerintah, otomatis kita akan berpikir terkait APBN dan APBD. Jadi laporan keuangan itu APBN atau APBD yang diperiksa. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Nanti mekanisme penyusunannya kita akan bahas setelah ini. Terus penyusunan laporan keuangannya, siapa yang menyusun laporan keuangan? Semua entitas atau satker yang mengelola anggaran baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Inilah yang akan menyusun laporan keuangan. Bagaimana menyusunnya? Kita pakai SAP, Standar Akuntansi Pemerintah, merupakan pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, untuk kalian anak-anak akuntansi ini, jika kelak kalian bekerja di bidang akuntansi, dan kebetulan ditempatkan di posisi penyusun laporan keuangan atau di auditor, kalian akan banyak bersinggungan dengan SAP ini. Jadi kalian hanya akan menempati dua posisi biasanya kalau jurusan-jurusan akuntansi itu. Dia menjadi auditi atau menjadi auditor. Kalau auditor biasanya dia di BPK atau di BPKP atau di inspektorat. Ini yang melakukan pemeriksaan ya. Terus yang diperiksa itu teman-teman yang di staf akuntansinya, yang menyusun laporan keuangan. Nah, ini yang sering saya tekankan di mahasiswa di kelasku. Jadi untuk anak-anak akuntansi, skill apa yang paling wajib Anda miliki sebagai anak akuntansi? Yang pertama, pastinya kalian harus paham jurnal. Ini skill dasar yang harus kalian miliki sebelum lulus. Paham jurnal. Yang kedua, bisa menyusun laporan keuangan, mungkin dari bukti transaksi sampai worksheet, balance sheet-nya ya. Terus, paling tidak ini ya, konsep dasar akuntansi deh, persamaan dasar akuntansi deh, kalian harus ngelotok di situ, karena ini banyak nih yang saya temukan di mahasiswa sudah semester 5, semester 7, masih belum paham persamaan dasar akuntansi. Padahal nanti kalau kalian sudah terjun di dunia kerja ya, kalian itu dianggap orang-orang yang sudah siap kerja. Tidak ada istilahnya di dunia kerja itu learning by doing, tapi kalian dianggap sudah siap dan sudah mapan kerja. Nah, kesempatan sekarang kan masih jadi mahasiswa, ini di konsep dasar akuntansi ini diperdalam dulu. Karena inilah yang menjadi dasar patokan nanti kalian akan bekerja di bidang akuntansi. Jurnal, paham jurnal, konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, paham itu dulu. Selebih-selebihnya bisa dipelajari lagi. Selanjutnya, kita akan bahas terkait komponen laporan keuangan. Ini mungkin sudah ya kalian pelajari di akuntansi sektor publik. Nah, ini adalah komponen laporan keuangan yang disusun oleh sektor atau pemerintah daerah. Ada laporan realisasi anggaran, menggambarkan anggaran dan realisasi kegiatan dalam suatu periode tertentu. Ada laporan perubahan salnya, ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PP 71 2010, ini yang harus disusun oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ini untuk anak-anak mahasiswa akuntansi, sekali-kali minta tolong ini ya, dicoba download laporan keuangan pemerintah daerah yang di Malang, misalnya downloadlah laporan keuangan pemerintah Kota Malang dan pelajari di sana banyak hal yang bisa ditemukan di laporan keuangan itu. Coba aware lah terkait pengelolaan keuangan di daerah kita. Orang yang dari mana nih, misalnya dari Batu, coba download. Dari Sulawesi, coba download yang dari laporan keuangan Pemprov. Itu bentuk aware kita terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan kita. Download dan pelajari apa sih sebenarnya isinya itu, kemana sih uang-uang pajak kita ini dihabiskan oleh pemerintah. Nah, saya kasih contohnya, ini laporan keuangan di salah satu kabupaten, ini LRA-nya. LRA-nya terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sahnya. Belanjanya pun terdiri dari belanja operasi, ada belanja pegawai, belanja barjas, belanja hibah, belanja bansos, belanja modal. Belanja modalnya terdiri dari belanja modal tanah, peralatan mesin, gedungnya, sampai asetnya, ada belanja terdugaannya juga. Ada 33 miliar. Kalau dilihat di komponen eranya ini, kita bisa
lihat kalau daerah ini ternyata kemandirian fiskalnya masih rendah. Jadi masih ditopang oleh pendapatan transfer yang sebesar 540 miliar itu. Pendapatan asli daerahnya masih sangat rendah, masih 15 miliar dari pendapatan pajak daerah, retribusi sama lain-lain PDN yang sah. Pajak daerah bahkan masih sangat rendah, 3 miliar. Jadi pembiayaannya didapat dari mana? Sebagian besar dari dana transfer pusat, DAUDA. Ini menarik jadi bahan penelitian ini, melihat kemandirian fiskal suatu daerah. Kalau belanjanya kita lihat proporsi terbesarnya ada di belanja barang dan jasa. Ada 177 miliar uang negara uang daerah dipakai untuk belanja barang dan jasa. 134 miliar untuk belanja pegawai. Untuk belanja modalnya kita lihat fokus dari pemerintah daerah ini masih ke pembangunan jalan irigasi dan jaringan. Ini mendapatkan porsi belanja paling besar 135 miliar. Oke. Selanjutnya, laporan perubahan salnya ya menggambarkan penerimaan pembiayaan. Penerimaan penggunaan sal tahun sebelumnya 51 miliar dipakai di tahun berjalan, dan tahun terperiksa di 2016 kita ada saldo anggaran lebihnya sebesar 75 miliar. Ini neracanya. Nah nih, aduh. Ini komponen neracanya terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan kewajibannya. Kalau dilihat di sini, kas di kas daerah pada tahun 2016 itu ada 61,9 miliar. Jadi 69 miliar ini belum terserap untuk belanja daerah. Jadi muncul di kas daerah. Kas benar penerimaan, kas benar pengeluaran ada angka 13 juta dan 89 juta. Kalau auditor melihat angka seperti ini, otomatis kita sudah melihat ada identifikasi masalah di sini. Jadi kalau kita memeriksakan, kita patokannya kriteria. Salah satu kriterianya itu di peraturan perbendaharaan menyatakan bahwa semua kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran sampai dengan 31 Desember harus disetor ke Kasda. Jadi sebenarnya secara normal angka di kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran itu 0 kalau kondisi normal ya. Jadi ini ada something wrong ini, entah fraud, entah apa di sini. Ini yang dilakukan perusahaan lebih lanjut ini. Ini jadi temuan biasanya. Apakah 13 juta di bendahara penerimaan ini ada uangnya? Apakah 89 juta ini ada uangnya? Apakah tidak disalahgunakan oleh bendaharanya? Ini yang harus diungkap. Apalagi yang menarik di sini, oh ini ada penyertaan modal 10 miliar pemerintah daerah. Biasanya penyertaan modal ke bank ini, Bang. Misalnya di Jatim, Bank Jatim, Bank BPD-nya daerah. Ada laporan perubahan ekuitasnya, menggambarkan perubahan ekuitas dalam suatu periode pemisahan. Selanjutnya ada laporan operasionalnya, terdiri dari tadi hampir sama dengan LRA, cuma di sini pembebanan, bukan belanja. Ini yang jadi beban. Jadi di sini kita tidak menemukan belanja modal jalan, irigasi, jembatan, dan sebagainya. Kita justru menemukan beban di sini. Komponen pendapatannya hampir sama, nanti ada pembedaannya yang jadi utang di neraca. Karena kalau LRA kan prinsipnya cash basic, kita cuma mencatat apa yang kita terima secara cash, sementara LO prinsipnya itu accrual basis. Kita mencatat semua meskipun kasnya belum kita terima. Selanjutnya ada laporan arus kas, menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar, baik dari aktivitas operasi maupun dari aktivitas investasi atau dari aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris apa ini maksudnya? Misalnya pajak yang dipungut oleh bendahara, terus banyak yang dibayarkan oleh bendahara. Kan transit dulu, transit aja dia di bendahara itu. Di aktivitas kas masuknya dicatat semua, mulai arus kas masuknya, dan arus kas keluarnya apa-apa. Ini digambarkan di laporan arus kas. Jadi, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangannya. Catatan atas laporan keuangannya ini menggambarkan semua akun-akun secara jelas dan memadai,
yang disajikan di laporan keuangan tadi itu, mulai dari LRA, LPSAL, neraca, LPE, LO, LLAK, harus tertuang dengan jelas dan memadai di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini pentingnya untuk kalian, mahasiswa-mahasiswa akuntansi ini, untuk cobalah aware sedikit, download laporan keuangan pemerintah daerah. Bisa kok di-download itu. Atau kalau tidak bisa, bersurat untuk meminta laporan keuangan pemerintah daerah di Pemdanya atau di Pemkotnya atau di Pemprovnya. Bisa ini. Selanjutnya kita akan bahas terkait jadwal penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan tingkat kementerian atau lembaga LKKL ini disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dikonsolidasi menjadi LKPP paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan ke BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD ke DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Timeline-nya seperti apa? Kita lihat timeline-nya di sini. Nah, di Januari, Februari, Maret, ini mereka menyusun laporan keuangan unaudited. Ini kementerian dan lembaga menyusun di Januari, Februari, Maret, dikonsolidasi oleh Kementerian Keuangan, dan terbitlah LKPP. Jadi kurang lebih seperti ini, Januari, Februari, Maret ini penyusunan laporan keuangan unaudited. Untuk kementerian dan lembaga disusun di Januari dan Februari, lalu dikonsolidasi di Menq untuk diterbitkan sebagai LKPP. April dan Mei, BPK kemudian melaksanakan pemeriksaan, istilahnya pemeriksaan terinci. LK audited telah selesai diperiksa, lalu kemudian diserahkan ke DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi, Maret ini penyerahan laporan keuangan pemerintah untuk diperiksa oleh BPK. Secara aturan, 60 hari setelah laporan keuangan diserahkan, wajib dikeluarkan opini. Jadi, akhir Mei itu biasanya atau awal Juni, opini terhadap laporan keuangan sudah diterbitkan. Laporan keuangan audit sudah terbit, opini sudah terbit, lalu kemudian Presiden menyampaikan ke DPR. Kalau di pemerintah daerah seperti apa? Pada dasarnya sama ya. Januari, Februari itu OPD-OPD, dinas-dinas menyusun laporan keuangan, OPD, lalu dikonsultasi oleh badan keuangannya. Setiap daerah biasanya istilahnya saya berbeda-beda ya, ada yang badan pengelola keuangan daerah, ada BKAD, ada badan keuangan, macam-macam istilahnya. Intinya mereka yang mengkonsolidasi laporan keuangan OPD ini. Diserahkan ke BPK untuk diaudit di akhir Maret, lalu diserahkan hasilnya di Juni. Pada saat penyusunan, biasanya teman-teman di Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi kita ada 2 pemeriksaan laporan keuangan itu terdiri dari pemeriksaan interim atau pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan terinci. Pemeriksaan interim ini kita bahas lebih, kita melakukan pemeriksaan terkait SPI-nya dulu. Kan angka auditednya LK-nya belum jadi nih, masih disusun. Jadi kita lihat apa dulu? Kita lihat dulu terkait SPI-nya. Dari SPI ini kemudian kita tentukan materialitas tingkat akunnya. Nanti kita periksa lebih detail terkait akun-akun di April, Mei ini, misalnya terinci. Jadi pengujian SPI-nya sudah mapan, sudah matang, kita sudah menentukan, oh tingkat akun ini SPI-nya sudah bagus atau SPI-nya rendah, SPI-nya sedang-sedang, berarti resiko akunnya tinggi, rendah, atau sedang. Nanti kita periksa lebih dalam di sini. Kurang lebih seperti itu untuk timeline penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Break sebentar ya. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, BPK kemudian menerbitkan laporan hasil pemeriksaan. Kurang lebih seperti ini gambarnya, biar kalian punya gambaran, oh laporan hasil pemeriksaan ini seperti ini toh.
Ya, laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan BPK, penyusunan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Jadi setelah audit tadi itu bulan Maret April, di bulan Juni ini kita menyusun laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dapat menyusun laporan hasil pemeriksaan interim atau pendahuluan di bulan Januari Februari. Pada saat kita melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, kita juga bisa menerbitkan LHPP. LHPP ini tadi apa? LHPP memberikan gambaran terkait kondisi sistem pengendalian intern suatu entitas yang diperiksa. Baru kemudian dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan pada saat pemeriksaan terinci. Nah, tadi kan sudah dibahas kalau laporan pemeriksaan keuangan itu ada outputnya. Outputnya apa? Outputnya opini, baik itu opini WTP, WDP, TW, atau disclaimer. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu. Ini dia. Kalau pemeriksaan keuangan, outputnya opini. Pemeriksaan kinerja, outputnya kesimpulan dan rekomendasi. Pemeriksaan DTT dengan tujuan tertentu, outputnya kesimpulan. Opini ini bisa WTP, WDP, tidak wajar, atau disclaimer. Kalau kesimpulan dan rekomendasi ini terkait apakah suatu hal pokok yang diperiksa efisien, efektif, dan ekonomis, itu kesimpulannya. Kalau kesimpulan dengan tujuan tertentu, hampir sama dengan opini ya, kita menyimpulkannya telah sesuai dengan kriteria dengan pengecualian, tidak sesuai dengan kriteria atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. Jadi, ada 4 kriteria yang digunakan untuk mengeluarkan opini. Yang pertama terkait apakah laporan keuangan yang diperiksa itu telah sesuai dengan standar akuntansi. Pemeriksa ini yang penting ya, apakah laporan keuangannya sesuai dengan SAP. Yang kedua, apakah pengungkapannya telah cukup, telah memadai. Ada kecukupan pengungkapan, terus apakah laporan keuangan yang disusun telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan apakah efektivitas sistem pengendalian intern telah sesuai atau telah bagus. Ini kita uji SPI di pendahuluan, ini penting ya, uji SPI ini. SPI ini akan menentukan tingkat kedalaman pemeriksaan. Semakin bagus SPI-nya atau semakin buruk SPI-nya, semakin dalam kita akan melaksanakan pemeriksaannya. Semakin bagus SPI-nya, semakin rendah kita menemukan penyimpanan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kayak gitu. Jadi pemeriksaan pendahuluan ini benar-benar kita akan menguji SPI-nya. Kita ada banyak pengujian di SPI, termasuk salah satunya pakai KOSO ya. Ini jenis opini audit. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Ini opini WTP ini hanya dapat diberikan bila pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang telah dilaksanakan oleh pemeriksa, penyajian laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar. Penyajian laporan keuangannya telah sesuai dengan SAP, sudah lengkap, sudah konsisten, sudah mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga laporan keuangan yang disajikan ini tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kategori ini, kalau kita menemukan kondisi seperti ini pada saat pemeriksaan, opini yang diberikan menjadi wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Jangan sampai tertukar-tukar ya. Kalau PTP, unqualified opinion, WDP, qualified opinion. Opini WDP ini diberikan ketika kondisi laporan keuangan yang diperiksa telah disajikan secara wajar. Sama sebenarnya disajikan secara wajar dalam hal semua hal yang material telah sesuai dengan SAP, kecuali ada pengecualinya untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Jadi ada pengecualiannya. Misalnya pengecualiannya apa? Bisa jadi karena adanya penyimpanan dari prinsip akuntansi salah saji yang nilainya material. Jadi ada akun tertentu yang salah saji, misalnya akun aset. Dia salah saji di sana, nilainya material, tapi ada pertimbangannya, tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Maksudnya pervasif apa ini? Maksudnya dia tidak berdampak terhadap banyak akun di laporan keuangan itu. Jadi yang berdampak meskipun nilainya material, tapi yang berdampak cuma satu akun. Ini permisalan ya, misalnya akun asetnya aja nih yang tidak bisa
dinyatakan secara wajar karena ada sesuatu hal yang material, salah saji material di situ. Tapi tidak berdampak ke macam-macam akun, tidak berdampak ke kasnya, tidak berdampak ke belanjanya, tidak berdampak ke persediaannya, cuman di akun aset tertentu itu yang dikecualikan. Atau karena adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti yang didapatkan oleh pemeriksa, pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi, possible efeknya itu atas salah saji ini yang terdeteksi apabila ada adalah material tapi tidak perpasif. Misalnya kita memeriksa akun belanja tidak terduga nih, belanja tidak terduga, kita tidak bisa memeriksanya BTT ini karena ada pembatasan lingkup, bisa jadi karena bukti-buktinya tidak ada sih, kemana ini tidak bisa diperiksa ini. Nah, kita yakin kalau ini dampaknya material, tapi kita tidak bisa periksa. Cuman meskipun material, tapi akun ini tidak berdampak perpasif ke laporan keuangan, tidak berpengaruh ke hal-hal yang lain. Jadi opininya wajar dengan pengecualian dengan penjelasan tadi itu. Apa penjelasannya? Misalnya ada belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar sekian miliar. BPK tidak bisa melaksanakan pengujian atas hal itu karena bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada tidak wajar. Ini hampir sama dengan WDP ya, cuman dia berdampak perpasif. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, kita sudah memperoleh bukti yang cukup dan memadai, kita menyimpulkan bahwa ada penyimpangan dari prinsip akuntansi berupa salah saji yang ditemukan, baik secara individu maupun secara agregat, yang ditemukan material dan pervasif pada laporan keuangan. Jadi ada angka material, salah saji material, tapi pervasif di laporan keuangan. Pervasif maksudnya apa tadi? Berpengaruh ke banyak akun-akun. Misalnya ada salah saji kas di Kasdah, dia menyajikan 57 miliar, ternyata setelah kita uji ada salah saji di situ, ada angka 27 miliar yang tidak bisa dijelaskan. Ini berpengaruh ke penerimaannya, berpengaruh ke belanjanya, berpengaruh ke asetnya. Ini pervasif pengaruhnya, makanya kita beri dia opini adverse opinion atau tidak wajar. Selanjutnya ada opini menolak memberikan opini atau disclaimer of opinion. Kondisi ini karena adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga bisa tidak dapat memberikan bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat. Misalnya nih, pemerintah daerah menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi ada pembatasan lingkup luar biasa di situ, atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat tidak menyusun laporan keuangannya untuk diperiksa. Apa yang mau kami periksa kalau tidak ada laporan keuangannya? Itu yang namanya pembatasan lingkup. Jadi kita menolak memberikan opini kalau kondisinya seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita tadi kan sudah jenis-jenis opini, kita akan bahas sedikit terkait temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, apa sih temuan itu? Temuan itu bisa jadi temuan positif dan temuan negatif ya. Kalau temuan positif kita ngomongin berarti misalnya kinerja ya. Kita menguraikan hal-hal yang dicapai oleh suatu pemerintah daerah terhadap hal pokok yang kita periksa. Misalnya sudah melebihi target, penyediaan sarana dan prasarana terkait pendukung pendidikan sudah melebihi target, itu temuan positif misalnya ya. Nah, temuan positif ini bisa jadi benchmark untuk kabupaten-kabupaten lain. Terus ada temuan negatif. Temuan negatif itu keterkaitannya terhadap ketidaktaatan pada peraturan, inefisiensi, ketidakefektifan, kesalahan, dan macam-macamnya. Diurai di kondisi temuan. Nanti kita bahas bagaimana sih menyusun temuan itu. Terus kita menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini penafsiran logis mengenai hal pokok, informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan. Jadi dari semua temuan-temuan yang kita susun, kita kemudian simpulkan apa simpulannya tadi. Kalau di LKPD atau LKPP itu misalnya kesimpulannya opininya tidak wajar atau wajar. Kalau kinerja kesimpulannya tidak efisien atau efisien, tidak efektif atau efektif, tidak ekonomis atau ekonomis. Kalau PDTT tidak sesuai dengan kriteria atau telah sesuai dengan kriteria, kayak gitu kesimpulannya.
Dalam pemeriksaan kinerja ini ya, kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien, dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kalau DTT, pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan perusahaan dengan bukti yang tepat atau sesuai. Tadi kesimpulannya DTT itu ya, sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan kriteria. Temuan, kesimpulan, rekomendasi. Ini 3 hal pokok pada saat kita menyusun laporan hasil perusahaan. Ini harus ada semua ya, ada temuan, ada kesimpulannya, ada rekomendasinya. Apa sih rekomendasi itu? Kalau kita ngomongin rekomendasi, berarti kita mau ngomongin saran dari pemeriksa berdasarkan hasil perusahaan. Ditujukan kepada orang dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan. Jadi rekomendasinya berisi ini, misalnya, nanti kita bahas lah ya, di konsep temuan kayak mana. Nah, ini dia, temuan pemeriksaan. Jadi, kalau kita sudah melaksanakan pemeriksaan, di minggu-minggu terakhir itu kami menyusun temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan ini berisi apa? Temuan pemeriksaan ini berisi kondisi, ada kriteria, ada akibat, ada tanggapan instansi, ada rekomendasi, ada tindak lanjut, ada sebab. Temuan pemeriksaan ini, yang pertama kali kita bikin itu, ini temuan didapatkan dari prosedur audit yang telah kita laksanakan. Kalau kalian sudah pernah mengambil mata kuliah auditing 1 atau auditing 2 ya, kita kan diajari itu pengujian substantif. Pengujian substantif terhadap saldo kas, saldo belanja atau apa misalnya kan. Pengujian substantif itu menghasilkan temuan. Temuan ini diuraikan dulu mulai dari kondisi-kondisi ini, kita men-capture apa sih yang terjadi di lapangan itu. Jadi unsur kondisi berisi informasi atas suatu keadaan yang disajikan secara objektif dan relevan berdasarkan fakta yang ditemukan pemirsa di lapangan. Jadi informasi ini dimuat detail lengkap di kondisi. Misalnya nih, ada temuan terkait penyalahgunaan keuangan oleh bendahara pengeluaran. Jadi kita ungkap ada anggaran dan realisasi, ada saldo di bendahara pengeluaran sekian. Setelah dilakukan pemeriksaan cash of name, ternyata atas saldo tersebut dinyatakan tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan kondisi yang disajikan. Hasil wawancara dengan siapa, hasil pengujian terhadap apa, ini dimuat di sini. Misalnya hasil konfirmasi ke bank, hasil rekonsiliasi bank, hasil wawancara dengan PPTK, dinyatakan bahwa benar bendahara telah menyalahgunakan kas tersebut. Di sini dimuat semua di kondisi. Setelah kondisi, kita kemudian menyusun kriteria. Unsur kriteria adalah tolak ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok. Intinya, kriteria itu patokan kita menilai benar atau salah. Jadi kalau misalnya tadi di kas bendahara pengeluaran, kas bendahara penerimaan ada angka toh, kriterianya itu menyebutkan tidak boleh ada saldo di kas bendahara penerima, kas bendahara pengeluaran sampai per 31 Desember. Itu semua harus di-store di Kasda. Itu kriterianya ada di peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya penyimpangan di bendahara pengeluaran, apa kriterianya? Kriterianya misalnya bendahara pengeluaran harus melaksanakan pengelolaan pemerintah daerah secara tertib, bla 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 bla, ada di peraturan itu, bahasa peraturan itu biasanya kita merujuknya ke situ. Ternyata kondisinya tidak seperti itu, maka kita ungkap sebagai temuan pemeriksaan. Setelah menyusun kondisi, setelah menyusun kriteria, kita kemudian melihat apa sih sebabnya. Kita melihat akibatnya dulu. Kita melihat apa akibatnya. Unsur akibat merupakan konsekuensi yang jelas dan logis dari perbedaan antara kondisi yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan dengan keadaan yang diharapkan akibatnya. Ternyata kita tulis misalnya, tadi kan penyimpangan di bendahara pengeluaran ini. Akibatnya mengakibatkan kas di bendahara pengeluaran tidak bisa diyakini kewajarannya, misalnya ya, atau kas bendahara pengeluaran tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, ini cuma permisalan ya, kalau menulis PP bahasanya tidak seperti itu. Setelah kita tulis akibatnya, kita lihat siapa penyebabnya. Unsur sebab merupakan alasan terjadinya ketidaksesuaian suatu kondisi dengan kriteria yang ditetapkan. Ini penyebabnya siapa? Tadi kalau key person-nya, bendahara pengeluaran misalnya, bendahara pengeluaran lalai mengelola keuangan daerah. Terus siapa lagi penyebabnya? Ada PPTK. PPTK misalnya, PPTK tidak mengawasi bendahara pengeluaran. Kepala dinas tidak mengawasi bendahara pengeluaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Kayak gitu. Setelah ini semua ditulis, kondisi, akibat, kondisi kriteria, akibat, sebab ditulis, kita
kemudian meminta tanggapan instansi. LHP harus memuat tanggapan dari pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksaan, kecuali pemeriksaan investigatif ya, ini tidak diberikan ke pihak yang terperiksa karena sifatnya sangat rahasia. Ini kita kasih temuannya, konsep temuannya eh, ke pihak yang bertanggung jawab, baik itu kepala dinasnya atau bendaharanya, terus diminta tanggapannya apa, mereka biasanya menanggapi, kami setuju dengan kondisi yang telah tertuang di temuan, atau kami menolak, kami tidak setuju, kalau tidak setuju kasih bukti-bukti lain, kita evaluasi lagi, kita wawancara lagi, kita yakinkan lagi buktinya. Tapi sebagian besar karena di kondisi sudah tercermin dengan jelas, mereka pasti akan setuju. Setelah didapatkan tanggapan, kita kemudian menyusun rekomendasi. Rekomendasi ini untuk menghilangkan sebab ya. Rekomendasi adalah saran yang ditujukan kepada orang dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan perbaikan. Kalau misalnya ada penggunaan tadi ya, kas bendara pengeluaran, penyalahgunaan kas di bendara pengeluaran, rekomendasinya apa? Otomatis kita merekomendasikan untuk pihak yang bertanggung jawab memulihkan keuangan negara. Ada peraturannya biasanya. Memulihkan keuangan kerugian atas kelalaiannya ke kas daerah atau kas negara. Nanti dimuat di tindak lanjut. Tindak lanjut ini kita memantau apakah benar sih sudah dipulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh si A misalnya. Oke, tindak lanjut ini hasil pemeriksaan tindak lanjut oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Jadi setelah dikasih rekomendasi kita pantau tindak lanjutnya. Benar nggak dilaksanakan seperti itu? Ini LHP yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Tadi kembali ke sini ya. Mana tadi? Udah jauh. Tadi setelah temuan dibikin, kita menyusun LHP. Ini LHP yang disusun disampaikan kepada lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan ini artinya lembaga legislatif ya, DPR, DPRD. Ini terbuka untuk umum. Kalian mahasiswa juga bisa memintanya, tapi bersurat ya. Bersurat secara resmi untuk kepentingan akademis. Kadang juga LHP ini disalahgunakan soalnya. Jadi tidak segampang itu untuk mendapatkannya. Karena apalagi musim-musim politik nih, biasanya nih LHP atas Kabupaten A dipakai untuk menyerang pemerintah daerah. Ternyata di LHP-nya banyak temuan tuh, dengan volume lebih bayar atau macam-macam. Dibuat di LHP-nya. Ini digunakan untuk kampanye hitam. Padahal kondisinya mungkin tidak seperti itu. Ini tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi bisa dimuat dan dilampirkan pada LHP. Jadi LHP ini juga memuat tanggapan ya. Di LHP itu, laporan hasil pemeriksaan itu kita muat juga tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang terperiksa. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah. Sudah tadi ya dibahas ini ya. Untuk laporan hasil pemeriksaan kinerja atau DTT disampaikan kepada DPR, DPRD, DPD sesuai dengan kewenangannya. Ini tidak terikat 60 hari, ini tidak terikat 20 hari, 2 bulan kalau kinerja dan DTT. Dia ada timeline sendirinya. Yang jelas, laporan hasil pemeriksaannya disampaikan tidak melebihi tahun anggaran terperiksa. Ini diatur di pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Nah, yang terakhir terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam hal LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP. Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester itu tadi ya, IHPS, indeks hasil pemeriksaan semesteran. Itu bisa di-download. Saya sarankan kalian mahasiswa-mahasiswa akuntansi download IHPS itu. Kurang lebih seperti ini status pemantauan tindak lanjutnya. Ini saya ambil di tahun 2020 ya. Yang biru-biru ini tindak lanjut yang telah selesai dilaksanakan. Yang merah-merah ini belum selesai atau mungkin masih berproses. Misalnya temuan kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara. Itu masih diansur, jadi belum dinyatakan selesai. Karena secara peraturan itu
ini aturan kita ya, ini aturan di Indonesia ya, sudah melanggar masih diberi kemudahan untuk melakukan pembayaran secara ansur dengan jaminan. Ini lucunya ini. Jadi ini slide terakhir ya. Jadi pada dasarnya proses audit itu sederhana. Kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan, reporting, dan post audit. Nah, kalau di perencanaan kita mulai dari penyusunan tim, penyusunan program pemeriksaan, penentuan hal pokok yang akan kita periksa, terus kita mulai dari penyampaian rencana pemeriksaan kepada entitas. Lanjutnya ke pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dari entry meeting dengan entitas terkait yang akan kita periksa, sampai penyusunan temuan pemeriksaan dan penyampaian laporan konsep temuan pemeriksaan. Di pelaksanaan itu kita juga melaksanakan pengujian-pengujian macam-macam. Pengujian yang sudah kita pelajari di materi auditing 1, auditing 2 ya, ujian substantif, kontrol tes macam-macam lah kita lakukan pemeriksaan di sana. Terus ada tahap reporting. Tadi reporting itu penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Kita menyusun semua temuan dan tanggapan di LHP ini. Dan terakhir ada post audit. Post audit ini pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jadi kami ini biasanya setelah melaksanakan pemeriksaan, setelah LHP terbit 60 harinya kemudian kita ditugaskan lagi untuk memantau hasil pemeriksaan. Biasanya timnya sama sih, tim yang melaksanakan pemeriksaan dengan tim yang melaksanakan pemantauan biasanya sama. Jadi kalau di BPK itu gimana ya, kalau anekdotnya teman-teman PNS ini, kalau di Twitter itu kan sering ramai tuh PNS itu magabut, main suma aja. Kalau di BPK itu sepanjang tahun kita sibuk terus, sibuk sepanjang tahun, mulai dari Januari sampai Desember. Nah, tinggal kita aja ini yang bisa merem diri ini, mau terbuai dengan kerjaan yang tiada habisnya atau sedikit ngambil space untuk beristirahat. Ini tergantung auditornya. Buat yang semangat kerja biasanya kerja terus, ada terus pekerjaannya, nggak ada waktu, nggak ada kerjaan. Ini dari saya mungkin sekian. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk sharing session. Ini bisa disimpan nomor saya atau di follow IG saya untuk adik-adik mahasiswa mau sharing-sharing terkait audit atau akuntansi sektor publik, bisa sharing atau kerjasama penelitian juga bisa.